Shalom, Rinduanku Ministry, apa kabarnya? Tentu semuanya diberkati Tuhan, amin. Di pagi hari ini bersama dengan saya Pastor Indra Daniel Mau. Dan saat ini mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Kita percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama-sama tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Semuanya karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, apapun bentuk aktivitas kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan yang menonton channel Kerinduanku Ministry di pagi hari ini Bapa. Berfirmanlah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat Kerinduanku Ministry. Di pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengharapan yang mengubah perspektif. Sekali lagi, tema saya di pagi hari ini adalah pengharapan yang mengubah perspektif. Berbicara tentang pengharapan, tentunya kita sebagai umat percaya, umat yang mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita memiliki pengharapan. Amin. Jika kita tidak memiliki kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sia-sialah setiap pengharapan kita. Dan di pagi hari ini tema pengharapan yang mengubah perspektif. Mari bersama-sama kita akan membahasnya. Kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 18. Sekali lagi, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan di pagi hari ini berbicara bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Dunia di akhir-akhir ini, jika kita melihat banyak sekali saat ini orang-orang, banyak sekali manusia saat ini hanya fokus kepada hal-hal yang kelihatan saja. Namun mereka tidak sadari bahwa yang tidak kelihatan itu yang sifatnya kekal. Di saat ini banyak sekali orang yang hanya sibuk untuk mengejar yang namanya karir, mengejar yang namanya posisi, mengejar yang namanya kedudukan, bahkan mengejar yang namanya harta, tanpa mereka mengingat atau mereka melupakan bahwa ada hal yang lebih utama yang harus mereka kejar, yaitu hal yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Yaitu mengenai kerajaan surga. Nah, di sini kita melihat bahwa akhir-akhir ini untuk fokus kepada hal-hal yang kelihatannya kekal itu sudah mulai agak luntur ya. Jadi saat ini dunia sedang membawa kita untuk hanya fokus saja kepada hal-hal yang kelihatannya enak saja. Tapi firman Tuhan berkata, hal tersebut itu merupakan hal yang tidak kekal. Dan ayat dari 2 Korintus 4 ayat 18 tadi mengatakan dan mengingatkan bahwa kita untuk tidak memperhatikan hal yang seperti itu. Karena semuanya itu bersifat sementara. Sebaiknya kita harus memusatkan perhatian kita kepada hal yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Mari kita bersama-sama renungkan bagaimana sih pengharapan dalam Kristus yang dapat mengubah perspektif kita. Nah, berikut saya akan memberikan beberapa poin perspektif yang perlu kita miliki sehingga apa? Sehingga kita selama di dunia ini kita dapat berfokus tidak hanya kepada untuk mengejar apa yang di dunia ini, memang untuk seperti karir, seperti pekerjaan, itu memang perlu. Amin. Perlu selama kita masih ada di dunia. Tapi ada satu hal juga yang tidak perlu kita lupakan. Kita harus mengejar yang sifatnya kekekalan, yaitu kerajaan surga. Yaitu kita kejar Tuhan Yesus. Kita kejar siapa yang menjadi sumber berkat kita. Untuk poin pertama saya berikan yaitu pusatkan perhatian kita pada hal-hal yang kekal. Mari bersama-sama kita lihat di Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, jika kita melihat kisah dari tokoh Alkitab, jika kita belajar dari kisah Musa, ya kita bisa melihat di Ibrani 11 ayat 24 hingga 26.
Ya, mari kita membacanya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jika kita belajar dari Musa, kita tahu kisah dari Musa ya, di mana dia diadopsi oleh putri Firaun. Dia memiliki kekayaan. Dia di sana dia memiliki kekayaan, dia sebagai raja di sana. Dan tapi apa? Ketika Tuhan memerintah dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, untuk masuk ke tanah Israel, dia memilih untuk apa? Dia memilih untuk mengikuti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dia memilih untuk yang sifatnya kekal. Dia tidak melihat harta kekayaan yang dia miliki, tapi dia fokus melihat untuk hal-hal yang kekal, yaitu membawa bangsa Israel dari perbudakan ke Israel. Untuk apa? Untuk menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Hal ini yang harus kita perhatikan di akhir-akhir zaman ini, di mana kita tidak hanya mendengar apa yang menjadi tawaran-tawaran dunia, kita tidak hanya melihat apa yang dunia tawarkan dalam kehidupan kita. Mungkin terlihatnya itu sangat menyenangkan, tapi firman Tuhan berkata itu hanya sementara saja. Kita harus meminta kepada Tuhan agar kita lebih peka lagi mengejar yang menjadi kekekalan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Mengejar apa yang menjadi keinginan Tuhan, kita mengejar kerajaan Allah, kita mengejar yang namanya kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita percaya bahwa kita mengalami keselamatan. Kita akan bersama-sama hidup kekal selama-lamanya di surga. Nah, bagaimana agar kita membiasakan diri kita untuk memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang kekal saja? Pertama, mari terus kita bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Mari terus kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Alkitab yang kita baca tiap hari bukanlah sebuah tulisan-tulisan yang kosong saja, melainkan tulisan-tulisan itu merupakan adalah suara Tuhan. Jika kita ingin agar Tuhan berbicara kepada kita ingin tahu apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, mari bergaulah terus dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat, kita bisa membuat daftar-daftar prioritas yang mencakup tujuan-tujuan rohani untuk mencapai akan kekekalan, bukan hanya tujuan-tujuan duniawi. Agar kita terus ingat melalui daftar-daftar prioritas kita, sudah sejauh apa sih yang kita lakukan selama kita di dunia? Hal-hal baik apa saja sih yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini? Apakah kita sudah mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Mari bersama-sama saudara, kita lakukan apa yang terus Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan untuk di poin kedua, di sini saya mencatat bahwa ubah perspektif tentang penderitaan. Sekali lagi, ubah perspektif tentang penderitaan. Mari bersama-sama kita membacanya di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu mungkin selama kita di dunia, hidup kita ini tidak enak-enak aja. Selama kita di dunia tentunya ada tantangan, ada badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu, seringkali kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi. Kita melihat kenapa hari demi hari selalu ada saja ujian-ujian, cobaan-cobaan yang kita alami. Tapi firman Tuhan berkata di sini, bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Ketika kita mengalami masalah, jangan membuat iman kita semakin lemah. Ketika kita mengalami masalah, itu adalah saat yang tepat untuk kita membesarkan iman kita lagi, untuk kita lebih lagi datang kepada Tuhan, kita bergaul kali dengan Tuhan. Tidak masalah, masalah boleh datang kepada kita, tidak peduli seberapa besar mungkin cobaan terjadi dalam kehidupan kita. Namun percaya bahwa setiap cobaan-cobaan pergumulan yang kita alami, ada jawaban Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan kita. Ada caranya yang ajaib yang akan mengubah kita dari masa kesesakan menjadi masa penuh dengan kemuliaan. Jadi ubah perspektif tentang penderitaan. Ketika kita mengalami ujian, ketika kita mengalami masalah, imani bahwa itu adalah cara Tuhan untuk kita menerima, untuk kita siap menerima kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Di sini kita bisa belajar dari kisah mengenai Paulus dan Silas di penjara. Kita bisa melihat ayatnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 hingga 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di sini kita bisa belajar dari Paulus dan Silas ketika mereka dalam penjara, mereka tidak fokus kepada penderitaan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap fokuskan pandangan mereka, mereka tetap fokuskan pikiran mereka hanya kepada Tuhan saja. Dan di situ ketika kita sibuk kepada Tuhan, kita memilih untuk terus menyembah Tuhan, memuji memberikan nama Tuhan Yesus Kristus. Di situ tangannya yang penuh luar biasa beracara bagi setiap kita. Apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas? Tuhan berperkara, Dia membebaskan, Dia menggoyahkan penjara itu. Dan akhirnya apa? Paulus dan Silas, mereka bisa keluar dari penjara, mereka bisa bebas, mereka bisa menerima kemenangan, mereka bisa menerima keselamatan. Dan itulah sebagai umat manusia, sebagai kita selama masih ada di dunia ini, mari jangan pernah fokus kepada penderitaan kita. Tapi jika terjadi masalah dalam kehidupan kita, percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita masalah, itu merupakan ujian. Untuk apa? Untuk kita menerima kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Mari, selama kita di dunia, kita dapat bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita, dan bersama-sama juga mereka saling menguatkan iman kita. Kita bisa bergabung dengan namanya komsel di gereja, kita bisa memperkuatkan iman kita dengan mereka, sehingga apa? Sehingga kita mengalami masalah, kita tidak menerima masukan dari dunia ini, tapi kita menerima masukan, yaitu kekuatan dari sesama kita, dari orang-orang juga yang sama-sama dikuatkan oleh kebaikan Tuhan. Dan di poin ketiga, di sini saya mencatatnya bahwa fokus pada Tuhan beserta janjinya. Mari bersama-sama kita membacanya di Filipi 3 ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa kita adalah keluargaan dari surga. Keluargaan dari surga kita betul. Tentunya kita menjadi apa? Kita menjadi ahli waris Tuhan. Jadi kita fokus kepada janji Tuhan. Jika kita menjadi ahli waris Tuhan, maka kita memiliki apa yang Tuhan miliki, apa yang Tuhan punya. Amin. Jika Tuhan mampu memberikan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan, Dia sumber kesembuhan, Dia sumber kekayaan, Dia sumber berkat, maka imani. Semua hal itu juga akan diberikan bagi setiap kita. Karena itu, ketika kita mengalami masalah, kita minta pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kita jangan berharap kepada manusia, tapi berharap saja kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan berikan dan katakan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Dia. Apa yang kau hadapi saat ini. Dan Tuhan dalam waktunya yang ajaib, dalam waktunya yang tepat, Dia akan membukakan jalannya. Dia akan memberikan semua yang ada padanya bagi setiap kita. Haleluya. Dan untuk kesimpulan renungan kita di pagi hari ini, bahwa dalam segala situasi, baik itu dalam penderitaan atau dalam kesesakan kita, di setiap hari kita, biarlah pengharapan kita selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Dengan begitu, maka perspektif kita berubah. Perspektif kita bisa semakin kuat lagi. Yang tadinya kita melihat setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah masalah, kita bisa melihat bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah tanda bahwa Tuhan akan segera menjawab doa kita. Itu merupakan tanda bahwa Tuhan akan segera memberikan jalan bagi setiap kita. Haleluya. Saya harap firman Tuhan di pagi hari ini dapat memberkati setiap kita. Dan mari bersama-sama, saya akan mengajak setiap saudara di pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, mari kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan,
kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami doa Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus fokus hanya kepada hal-hal yang membawa kami dalam kekekalan Tuhan Yesus Kristus. Dunia boleh datang kepada kami Bapa dengan menawarkan banyak hal Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa apapun yang dunia tawarkan bagi kami semuanya hanya bersifat sementara Tuhan. Tapi Kau yang berkata Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kau tawarkan semuanya membawakan kami ke dalam kekekalan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kami ingin hidup kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, mengikuti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mengejar Tuhan, apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami, keinginan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami selama di dunia ini Tuhan Yesus Kristus, kami tidak hanya Tuhan Yesus mengejar kekekalan Tuhan Yesus Kristus, tapi kami percaya, kami mengajar kekekalan itu juga Tuhan. Ketika nanti Kau datang kedua kalinya Bapa, Kau akan membawa kami Tuhan Yesus, Kau akan membawa kami Tuhan terbang ke atas surga dan pesta perjamuan dengan Kau Tuhan, pesta bersama-sama dengan Kau Tuhan, itu bersama-sama dengan Kau Tuhan di dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa Tuhan Yesus Kristus dalam keseharian kami Bapa sepanjang hari ini, Kau menuntunnya Tuhan, Kau akan menuntun setiap aktivitas kami Bapa, apapun yang menjadi aktivitas kami Tuhan, kami bersekolah, kami yang bekerja, kami yang Tuhan Yesus menjadi ibu rumah tangga Tuhan. Bila Kau yang menuntun kami Tuhan, kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik, tanpa keras, tanpa apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup renungan kami di pagi hari ini. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, demikian renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, kita kembali lagi dalam Kerinduan Komisi episode selanjutnya. Dan jangan pernah lupa bahwa yang punya surga, Christian Love It.